Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah pengembangan keterlibatan orang tua dalam PAUD. Kali ini kita memasuki tema baru. Jika minggu kemarin kita sudah membahas tentang apa itu definisi keluarga, bentuk-bentuk keluarga, struktur keluarga serta fungsi dari keluarga. Maka kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagian dari keluarga yang paling utama, yakni orang tua. Jadi apakah ada hubungan signifikan atau urgensi dari keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak usia dini. Nah, sebelum masuk pada tema kali ini, kita review kembali materi kemarin. Pada materi kemarin kita sudah membahas bahwasanya definisi keluarga secara umum itu terdiri dari nuclear family yang terdiri dari orang tua dan anak. Selanjutnya juga ada bentuk-bentuk keluarga yang sudah kita klasifikasikan dalam berbagai base, berbagai dasar. Ada yang berdasarkan tempat tinggal, kemudian juga ada yang berdasarkan jumlah, dan lain sebagainya. Serta kemarin juga kita sudah membahas tentang fungsi keluarga, dan pada sesi diskusi kita sudah menelaah lebih jauh serta mendiskusikan tentang malfungsi yang terjadi pada keluarga. Jadi 8 fungsi itu ternyata sekarang ini sudah mengalami pergeseran. Jadi misalnya tentang fungsi keagamaan, ternyata banyak, kemarin sudah ada sharing dari teman-teman, ada pergeseran fungsi terkait dengan fungsi-fungsi keluarga yang sudah kita bahas. Maka pada kesempatan kali ini, sebagai tindak lanjut dari materi sebelumnya dan juga penguat dari mata kuliah kita, yakni keterlibatan orang tua dalam PAUD, kita perlu mengetahui mengapa sih harus melibatkan orang tua dalam PAUD atau dalam pendidikan anak usia dini. Langsung saja, yang pertama ini hanya sebagai ilustrasi tentang proses interaksi, pemenuhan gizi, dan juga kegiatan yang dilakukan oleh anak. Nah, di sini ada beragam argumentasi terkait dengan judul kita, yaitu pelibatan orang tua dalam PAUD. Yang pertama, ini merujuk dari pendapat para ahli. Di sini disajikan kurang lebih hanya 4. Sebenarnya banyak sekali, namun kenapa memilih 4? Karena ini yang cukup representatif untuk menggambarkan apa yang ada dalam gagasan para ahli berdasarkan riset yang mereka lakukan. Yang pertama, ini dari Sheldon, menyatakan bahwa keterlibatan orang tua pada anak usia dini ini memainkan peran signifikan dalam hal apa? Yakni dalam hal pengembangan akademik dan non-akademik. Pengembangan akademik di sini yaitu sebagai readiness atau kesiapan anak untuk menempuh jenjang pendidikan lebih lanjut seperti SD, kemudian SMP, dan juga SMA. Nah, jadi di sini adanya keterlibatan orang tua sangat berpengaruh pada aspek akademik. Yang kedua, yakni non-akademik. Yang non-akademik di sini berarti di luar aspek akademik. Apa saja? Bisa berupa attitude atau sikap, atau juga behavior, perilaku anak. Nah, ini adalah beberapa hal yang menjadi implikasi atau dampak dari keterlibatan orang tua. Yang berikutnya, menurut Malhush dan Penn, disebutkan bahwa keterlibatan orang tua pada anak usia dini ini merupakan faktor yang signifikan pula dalam hal apa? Yakni dalam hal pengembangan dasar bahasa dan keterampilan literasi. Nah,
selain menyoroti dalam hal akademik dan non-akademik, para ahli juga menyoroti, ya ini mayoritas, ya saya katakan mayoritas karena ada beberapa atau sebagian besar ahli itu lebih menekankan pada aspek pengembangan bahasa dan literasi. Jadi di sini dikuatkan pula oleh Lucky dan kawan-kawan bahwasanya keterlibatan orang tua ini sangat berpengaruh pada kemampuan berbahasa. Nah, tidak dapat dipungkiri ya bahwasanya orang tua atau keluarga ini menjadi lingkungan pertama bagi anak dalam hal berkomunikasi, bersosialisasi. Nah, maka dalam konteks ini orang tua atau keluarga ya sangat berpengaruh terhadap kecakapan berbahasa dan juga kecakapan literasi anak sebelum mereka menempuh pada lingkungan yang lebih luas, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, banyak peneliti juga berargumen bahwa adanya pengaruh positif antara keterlibatan orang tua dengan fungsi sosial. Nah, ini merupakan penguat dari beberapa pendapat sebelumnya, ya bahwa ada hubungan yang signifikan juga antara keterlibatan orang tua dengan fungsi sosial. Nah, alasannya apa? Ya alasannya tadi karena orang tua atau keluarga ini sebagai lingkungan pertama bagi anak. Sehingga penciptaan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang potensial untuk anak bisa mengembangkan diri itu menjadi sebuah hal yang niscaya. Selanjutnya, ya, argumen yang menguatkan bahwa mengapa harus melibatkan orang tua. Nah, karena di sini ada urgensi dari peran orang tua. Jadi, peran orang tua bagi anak usia dini itu apa saja? Yang pertama, orang tua ini sebagai penyedia lingkungan yang protektif. Ini sebagai tindak lanjut dari 8 fungsi keluarga. Penyediaan lingkungan yang protektif dalam arti orang tua perlu memberikan rasa aman ya bagi anak. Rasa aman dalam hal mengembangkan dirinya ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga memberikan pengalaman. Nah, sebagai al-ummu madrasatul ula, ya, ibu sebagai madrasah pertama itu, maka ibu secara khusus dan ayah secara umum ya secara bersama-sama itu dapat memberikan pengalaman bagi anak dalam upaya mengembangkan potensi diri. Nah, di sini maksudnya bagaimana? Karena tadi sudah kita sebut berulang bahwasanya lingkungan keluarga ini sebagai lingkungan pertama sebelum anak memasuki lingkungan yang mayor ya, yaitu lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat yang lebih luas lagi. Maka pemberian pengalaman bagi anak ini sangat perlu. Yang berikutnya adalah orang tua sebagai penasihat. Nah, jadi penasihat di sini bisa berupa controlling ya, atau merupakan fungsi controlling, fungsi pengawasan. Jadi ketika anak misalnya melakukan sebuah hal yang menyalahi aturan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka fungsi orang tua di sini adalah memberikan nasihat atau melakukan kontrol terhadap anak. Mengapa ini perlu? Ya karena sebelum memasuki lingkungan yang lebih jauh, bekal-bekal berupa nasihat-nasihat ya. Ini sangat penting untuk anak bisa menggali jati dirinya. Yang berikutnya adalah peran orang tua sebagai sosok pengasuh. Nah, ini sangat urgen.
Yang berikutnya kita akan masuk pada implikasi bagi anak. Jadi pelibatan atau keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak usia dini ya ini penting dilakukan karena ada beberapa implikasi, khususnya implikasi positif ya yang didapatkan oleh anak. Ini dikutip dari Harvard Family Research Project dengan judul Family Involvement in Early Childhood Education. Nah, di sini implikasi yang didapatkan oleh anak apabila orang tua ini dilibatkan dalam proses pendidikan anak usia dini, yang pertama yaitu meningkatnya kompetensi sosial, kemudian pengembangan kognitif, meningkatnya keterampilan berkomunikasi, literasi, kemudian juga bertambahnya perbendaharaan kata, meningkatnya bahasa ekspresif, kemudian juga meningkatnya keterampilan yang secara menyeluruh atau keterampilan komprehensif. Jadi keterampilan dasar ya, skill dasar, kemudian juga skill yang lain, serta terjalinnya hubungan yang positif dengan teman, orang tua, serta dalam proses pembelajaran. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita simpulkan ya bahwa berdasarkan pendapat para ahli ada pengaruh signifikan antara keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak usia dini, yakni dalam bidang akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, orang tua ini dapat bersikap proaktif dalam melakukan pengasuhan, yakni dengan cara menyediakan lingkungan yang protektif, memberikan pengalaman, memberikan nasihat, serta menjadi sosok pengasuh yang ideal serta inspiratif. Nah, sehingga ketika orang tua sudah menjalankan peran-peran ini, anak dapat menyerap ya, dan juga nanti dapat mengimplementasikannya pada lingkungan yang lebih luas lagi. Serta yang terakhir ya berkaitan dengan implikasi dari pelibatan orang tua pada anak usia dini, ini adalah meningkatnya kompetensi kognitif, sosial, dan literasi. Nah, kompetensi kognitif berarti berkaitan dengan nalar berpikir ya, atau daya berpikir anak ya, karena sedikit banyak di lingkungan keluarga juga sudah diajarkan tentang bagaimana belajar tentang sesuatu. Kemudian juga sosial, di sini sosial tadi disebutkan secara khusus yakni hubungan yang baik dengan teman ya, teman sejawat maupun dengan orang yang lebih tua. Orang lebih tua ini bisa di lingkup keluarga, bisa di lingkup sekolah maupun di lingkup masyarakat. Serta yang terakhir yaitu meningkatnya kemampuan literasi. Kemampuan literasi yaitu baca tulis, kemudian juga mencakup kemampuan berbahasa anak. Nah, jadi itulah beberapa hal ya yang dapat menjawab mengapa harus melibatkan orang tua dalam pendidikan anak usia dini. Nah, ini sebagai bahan diskusi bagi teman-teman, mengacu pada signifikansi serta urgensi keterlibatan orang tua dalam PAUD, maka bagaimana tanggapan teman-teman berkaitan dengan realitas hubungan yang terjalin antara keluarga dan PAUD saat ini. Nah, ini berangkat dari realitas-realitas yang kita temukan. Di antaranya adalah orang tua cenderung untuk memasrahkan segala hal yang berhubungan dengan akademik maupun non-akademik itu kepada pihak penyelenggara pendidikan anak usia dini.
atau pihak sekolah. Jadi segala hal yang berurusan dengan pendidikan maupun non-pendidikan itu dipasrahkan kepada pihak sekolah. Nah, nantinya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tua, maka akan ada, ya, dalam tanda kutip itu penyalahan atau tindakan untuk menyalahkan guru, ya, atau pihak penyelenggara pendidikan anak usia dini. Nah, berangkat dari hal tersebut, silakan nanti teman-teman diskusikan, ya, bagaimana realitas yang terjadi sekarang serta gambaran solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi problem tersebut. Saya kira itu. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.